Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini ada ibu-ibu ya? Oh, ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semulianya kita pada subuh yang berkah ini, mudah-mudahan Allah turunkan barokah kepada kita. Allah masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memakmurkan masjid, meramaikan subuh itu adalah pahala yang dilipat gandakan Allah. Apalagi kita dahului dengan salat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya baru pertama kali ke sini subuh seperti sekarang ini. Dalam kesempatan yang berkah ini, yang pertama tentu puji dan syukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan kita semuanya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita rahmat dan ridha. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak sudah pegang di depan Bapak ada satu teks hadis. Kebetulan ada sisa beberapa biji yang baru saya sampaikan di tempat lain. Jadi hadis ini menerangkan banyak sebetulnya. Jadi bapak-bapak yang pegang udah tahu. Saya baca saja ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin wa qala ta'ala. Ini dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Mu'minun juz 18. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Lalu ayat berikutnya qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Al-Baqarah juz 2. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan disalib lagi dengan ungkapan thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar as'ata aghabahu yamuddu yadayhi ila as-sama' qala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu teks hadisnya. Sekarang kita akan mengupas ini. Ini hadis yang terdapat dalam kitab Matan Al-Rahim, hadis yang ke-10. Apa kata Allah? Ini hadis dari Abu Hurairah. Bapak pernah dengar Abu Hurairah kan? Dia berteman dan bersahabat dengan Nabi selama 4 tahun. 4 tahun kemana pergi Nabi, di situ ada dia. Dalam ke-4 tahunan dia bersama Rasul, dia sudah menyerap begitu banyak hadis. Dari sekian banyak hadis, dan di antara seluruh sahabat, dan dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menurut riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh dia itu mencapai 5.374 hadis. Sudah disaring tentunya hadis yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu Abu Hurairah itu adalah laqab. Pernah dengar nama laqab kan? Gelar yang diberikan kepada dia. Karena apa? Karena dia menangkap seekor kucing yang liar, kemudian kucing itu dimasukkan ke dalam ketiaknya, di dalam baju ini apa namanya? Baju gamis, dibawa pulang dan dipelihara. Maka terkenal dia Abu Hurairah. Hurairah kan dari Hir, tahu Hir kan? Hir kucing. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing. Nah, itu ceritanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, 4 tahun beliau bersama Rasulullah SAW. Kemudian tentunya semua yang dikerjakan Nabi, yang dilaksanakan Nabi, yang dibacakan Nabi, semua itu dia sudah dalam kepalanya. Maka dalam salah satu hadis ini, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu hadis sahih,
Apa kata Allah? Kata Nabi di sini. Inna Allah tayyib. Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiban. Tentu Allah tidak akan menerima kalau bukan itu yang baik. Apa maknanya? Segala apa yang kita konsumsi, segala apa yang kita pakai, segala apa yang kita ucap, itu harusnya baik. Itu orang yang beriman begitu. Nggak akan dia ucapkan sesuatu yang tidak baik. Baik kalau soal harta, cara mendapatkannya baik. Kemudian memanfaatkannya juga dengan jalan yang baik. Itu thayyib itu maksud. Ini dalam masalah harta. Dalam masalah ilmu, dia mendapatkan ilmu dengan belajar dengan baik, tentunya. Kemudian dia istiqomah dalam kebelajarannya. Kemudian ilmu itu ditransportasikan kepada makhluk atau apa yang lain. Thayyib dalam masalah ini. Maka itu sebabnya dalam satu riwayat disebutkan seseorang yang belajar ilmu agama ikhlas karena Allah, kemudian dia menyampaikan juga kepada umat, dan dia akan dimasukkan dalam kelompok para nabi. Hebatnya. Ini yang membedakan ilmu agama dengan yang lain. Maka itu sebabnya dalam surah At-Taubah kan Allah ingatkan kita, hendaklah ada satu kaum, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Itu kan ayat yang gitu. Kalau di Quran hafalan itu Quran pojok bagian bawah. Bapak yang suka hafal Quran, ada yang hafal Quran di sini enggak? Ada. Pak Haji tadi apa? Enggak. Pak Haji tadi baca menurut dalam Syekh Abdul Rahman Hudhaifi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, tadi Mas bilang, barusan Mas bilang, ini, ya udah, nggak usah diterusin. Nah, kemudian yang berikutnya, wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bil muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh orang yang beriman untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh para rasul. Apa itu yang berbahagia? Seluruh nabi ini mulai dari Nabi Adam itu satu visi. Sampai Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir itu satu visi. Visi dalam menegakkan dan meluruskan akidah. Dan akidah itu satu visi. Tidak ada beda. Tuhan itu Tuhan Allah. Maka orang yang beriman itu harus tahu persis siapa itu Allah. Man huwa, siapa itu Allah. Maka itu dalam mempelajari rukun iman wajib kita mengetahui sifat wajib, sifat haram, sifat mubah pada Allah. Sifat wajib 20 kan? Kalau menurut Imam Asy'ari. Yang berlawanan 20 juga. Yang mubah 1. Orang yang beriman itu harus hafal di luar kepala. Kalau bahasa kami, bahasa saya kemudian orang Aceh ini, itu ada nazamnya. Kalau hafal gitu, ujur qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qurrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nah, seterusnya itu pakai nazam. Kenapa pakai nazam? Supaya cepat dihafal. Dan itu diwirid. Kalau kampung saya dulu, itu diwirid sebelum sholat subuh ini, sebelum sholat maghrib. Itu diwiridkan ini. Apalah kan itu hafal. Orang yang beriman harus hafal sifat Allah, sifat yang wajib. Begitu juga sifat Rasul. Sifat Rasul 4-4-1. Jadi yang wajib 4, yang haram 4, yang mubah 1. Nah, jadi orang yang beriman harus hafal sifat 50 namanya. 50 wajib Allah,
haram 20, mubah 1. Nabi 89. 9 tambah 41 tambah 41 berapa? 50. Wajib apa? Nah, itu kalau memuji orang beriman begitu. Nah, kemudian lanjut kata tadi dibilang kita disuruh oleh Allah untuk mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. Visi Nabi saya katakan tadi sama dengan visi Nabi sebelumnya. Dalam soal akidah, dalam soal syariat lain ceritanya. Nah, kemudian ini menurut riwayat Abu Hurairah suatu saat dia tergesa-gesa pergi ke pasar. Ini dalam satu riwayat. Tergesa-gesa dia pergi ke pasar. Di pasar dia menemui orang tentu jualan juga. Kemudian dia mengatakan, "Ya ashabi, wahai teman-teman, hayya nahnu lil masjid. Ayo kita ke masjid. Nabi sedang bagi-bagi harta rampasan, harta warisan. Hei," kata para sahabat, dia, apa dia? Roh, enak. Pergi lihat. Bergegas, tinggalin semua. Bergegas semua orang yang jualan tinggalin barang dagang. Ini Madinah ceritanya. Pergi dia pasar, ke masjid. Begitu sampai ke masjid, dilihat jamaah kayak begini nih. Mana ada orang yang bagi-bagi itu harta warisan, harta ghanimah, enggak ada. Itu yang dibagi apa? Orang baca Quran, orang wirid, orang zikir, orang salat, enggak ada. Marah, para sahabat ini marah. Ya Abu Bakar, ya Abu Hurairah, bohong kamu. Bohong, bilang di masjid Nabi sedang Nabi bagi-bagi harta ghanimah, enggak ada. Lalu Hurairah, ya ashabi, wahai teman-teman, Rasul bukan itu yang dia dibagi ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itu sebenarnya Nabi enggak meninggalkan harta kepada keluarganya, kepada anaknya. Ya, itu yang saya maksud. Oh gitu. Iya, duduklah kau katanya. Dengerinlah katanya. Nah, itu yang menyebabkan Abu Hurairah terkenal. Bukan kebohongannya, tapi sindiran kepada para sahabat bahwa kita jangan terlena untuk mengejar dunia sementara akhirat kita tinggalkan. Nah, lalu selanjutnya dalam hadis ini dalam ayat Allah menyebutkan ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rusul, kulu makan olehmu minat thayyibat. Lalu setelah itu wa'malu shalihah. Setelah kita makan yang baik, kita mengerjakan yang baik juga. Baik menurut ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kalau baik menurut ukuran kita, beda. Kalau ukuran kita yang baik menurut ukuran kita, yang pokoknya menguntungkan kita, merugikan orang, sikat aja boleh. Tapi enggak. Kemudian ayat berikutnya yang kedua sama juga versinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dilanjutkan di sini, tsumma dzakara rajul, kemudian disebutkan ada seorang lelaki yutilus safar, perginya jauh, perjalanan jauh, kemudian kurang terang, mata baru dioperasi soalnya. baru hari ke-14 ini. Maka tadi saya sujudnya agak takut-takut karena belum dibolehkan, baru boleh besok. Tapi saya paksa aja. Nah, kemudian dalam hadis ini, lupilus safar asa'ata Allah yamudu yadeh. Nah, jadi seseorang yang disebutkan dalam hadis ini sedang bepergian jauh, perjalanan jauh, tapi bajunya compang-camping, kotor, tidak karu-karuan. Lalu dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb.
Rabb itu kan salah satu dari Asmaul Husna. Nah, ini karena ini nyangkut Asmaul Husna, saya terangin yang Asmaul. Dalam kitab tafsir Istirbadi disebutkan, kan ada ayat Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha dzaril ladzina yulhiduna fi asma'i sajzauna ma kanu. Itu hadisnya. Bukan hadis. Itu ayatnya. Jadi ini saya sampaikan di sini di dalam tafsir Al-Istirbadi yang saya sebutkan tadi, nama Allah itu sampai menurut riwayat 4.000 nama. Nama Allah. Lalu diperinci. Dari 4.000 itu 1.000 hanya Allah saja yang tahu. Nggak disampaikan kepada umatnya, juga kepada Nabi. Lalu yang berikutnya 1.000 berikutnya yang tahu hanya malaikat. 2.000 kan? Lalu yang 1.000 berikutnya disimpan di Lauh Mahfuz. Itu tempat simpannya Al-Quran dulu. Lalu yang 1.000 lagi, kan sudah 3.000. 1.000 lagi dibagi lagi. 300 ada di dalam Taurat, 300 di dalam kitab Injil, 300 di dalam kitab Zabur, dan 100 di dalam Al-Quran. Nah, Asmaul Husna Bapak Ibu yang berbahagia adalah gelar-gelar dari atau lakab-lakab yang dimiliki oleh Allah. Maka dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna kemudian mengamalkan Asmaul Husna dalam hidup dan kehidupan, dakhalal jannah, masuk surga. Gampang banget dong Islam. Cuman modalnya ngapal. Kan ada Asmaul Husna kan? Wallah, Al-Malikul, Al-Qudus, dan sampai akhir As-Sabur. Oh benar, Allah memotivasi kita. Ini Nabi yang memotivasi kita. Kalau kita hafal, kemudian kita amalkan dalam hidup Asmaul Husna itu sesuai dengan nama dari yang disebutkan itu, dakhalal jannah, kita masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada dalam salah satu kitab disebutkan, tapi tidak ada di dalam Al-Quran Asmaul Husna itu. Bunyinya ya Hannan ya Mannan. Ada nggak dalam Al-Quran? Setahu saya pernah hafal Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran. Ya Hannan ya Mannan nggak ada. Lalu dikisahkan dalam kitab itu, ada seorang hamba yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia berbuat dosa. Kemudian si hamba ini di dalam neraka, dia zikir tiap hari. Dia sudah tinggal di situ 40 tahun, ukuran akhirat. Ada ukuran akhirat dibanding ukuran dunia kan lebih lama di akhirat. Kan dalam Al-Quran surah Al-Hajj Allah bilang, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari ukuran di akhirat sama dengan 1.000 tahun ukuran dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi ukuran dunia akhirat itu lebih lama daripada dunia. Jadi dalam riwayat itu si hamba tadi yang asli tadi, yang berdosa tadi, ada di dasar kerak neraka. Tapi karena dia dasarnya dia orang Islam, orang mukmin, bukan orang berdosa, dia harus menjalani hukuman di neraka. Tiap hari dia wiridnya itu. Lalu kemudian malaikat Jibril mendengar, ini ada seorang di dalam neraka. Wiridnya hampir tiap hari, tiap saat, ya Hanan, ya Manan, ditutup, ya Zal Jalali wal Ikram. Ini nggak mungkin dilakukan umat Nabi Muhammad.
Maaf, saya minum dulu Pak Ibu. Mohon maaf. Lalu setelah itu dia lapor kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, aku ingin melapor kepada-Mu. Kata Allah, ada apa? Aku mendengar di dalam neraka ada suara rintihan. Bunyinya begini, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal. Syafi'ni ya Rasul, ya Allah. Izinkan aku ya Allah untuk memberi syafaat kepada hamba ini. Lalu Allah bilang, kamu yakin? Ya, aku yakin. Ya, kalau itu kamu datang temui Malik. Kan penjaga neraka ada mereka Malik. Temui Malik. Minta izin sama dia. Karena kamu kalau mau mencari sendiri gak bakal ketemu. Qadarullah, dia permisi sama Malik. Lalu Bang Malik bilang, ya Malik, saya sudah minta izin kepada Allah untuk mencari suara seseorang yang ada di dalam neraka. Dicari, diizin. Udah, kamu tunggu sini aja, kata Malik. Dicarilah sama Malik. Dicari hampir seluruh lorong. Kedengaran suaranya. Begitu ketemu, dia dapatkan. Orang itu sedang meringkuk begini. Ini tangan, bukan tangan, kaki ke atas, meringkuk begini. Itu dahsyatnya kalau dalam neraka. Ini gambaran isi neraka begitu. Kalau kita ngeri dan takut sama ini, gak bakal kita berbuat maksiat. Nah, kakinya ke atas, tangannya ke bawah. Merinding. Di sekelilingnya ular. Kalajengking sedang menggigit dia. Nabi bilang, ya Abad, wahai hamba, izinkan aku. Ada apa? Engkau mau menambahku lagi dosa, menambahku azab yang sekian banyak aku sudah terima, dan sudah 40 tahun aku rasakan. Berat sudah. Bukan. Aku ini ada pesan dari Jibril. Jibril bilang dia sudah minta izin sama Allah untuk mencari suara di dalam sini, suara yang zikirnya ada kamu. Oh cuma itu. Ya. Kalau kamu seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi aku mohon jangan ditambah lagi adab kepada aku. Udah cukup seperti ini. Singkat cerita dibawalah dia, untuk dibawa ke Jibril. Setelah ketemu Jibril, bilang, ya Jibril, ini dia. Dengan semua yang konyol, dia berganti-ganti dibawa oleh Jibril. Begitu dibawa ke Jibril, mau dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, lalu dia dimandikan dulu oleh Jibril dengan air dari sungai Kautsar yang punya baginda Rasul. Begitu sudah dimandikan, bersih seperti bayi yang baru lahir. Berarti dia dosa sudah diampuni oleh Allah. Dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini ya Allah. Ya aku cari ya Allah. Udah ta'ala. Kata Allah, sini. Ghafartulah. Aku ampuni semua dosa. Masukkan kamu ke dalam surga. Tempat di situ orang-orang saleh tidak. Ini adalah ceritanya apa maknanya Bapak? Hanya bermodal zikir yang diucapkan ya Hanan ya Manan. Dan ini dilakukan. Dan ini kebiasaan dia di dunia. Wirid itu terbawa meskipun dia sudah masuk ke dalam neraka. Maka itu sebabnya tadi di awal saya katakan, barang siapa menghafal Asmaul Husna kemudian dia amalkan dalam hidup, Allah jaga dia dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau mau dicari surat-surat dalam Al-Quran yang banyak mengandung Asmaul Husna, contoh ayat kursi yang tadi kita baca habis sunat. Itu 17 kali Allah sebut di situ namanya.
Boleh cek, boleh buka nanti kalau ingin tahu. Kemudian dibaca lagi dalam sholat tadi, akhir dari surah Al-Hasyr. Itu faedahnya ngamalin surat ayat kursi itu. Lam yamut, tidak akan kamu akan masuk surga kecuali kamu kadang-kadang meninggal. Faedahnya. Dan yang kedua, yang Asmaul Husna tadi yang ada di dalam akhir dari surah Al-Hasyr dibaca oleh Cang Imam tadi, itu 3 ayat dalam hadis marfu' disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikirim 70.000 malaikat dengan syarat diwiridnya tiap subuh. Enggak perlu banyak, sekali aja. Berapa kali terdapat di situ dalam Asmaul Husna dalam akhir surah Al-Hasyr? 32 kali. Boleh dicek nanti. Apa yang saya ngomong salah atau benar atau betul. Boleh dicek nanti. Nah, hebatnya lagi, yang model-model begini ini namanya wiridan yang ada dasarnya. Ada juga wiridan yang tidak ada dasarnya tapi diamalkan oleh orang-orang soleh. Misalnya Syekh Maliki Al-Husaini yang di Madinah, di Makkah. Itu diwiridkan kepada muridnya. Apa yang diwiridkan? Asmaul Husna juga. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu aja. Dalam surah ayat, menurut kitab beliau itu bisa 36 kali tapi ditutup dengan ayat ke-19 surah Asy-Syura. Kemudian atau 100 kali ditutup dengan Asy-Syura 18. Ayat 18, 19. Apa ayat 19? Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. 9 kali. Ini yang dilaksanakan oleh Syekh Maliki Al-Husaini yang ada di Rusaifah. Ini namanya model ini namanya mujarrabat. Nanti jangan dibilang itu nggak ada dasarnya. Itu kan kerja ulama. Ulama saleh. Dan banyak dibuktikan hasil dari wirid ini banyak sekali. Dan menurut riwayat kalau di wirid Asmaul Husna Ya Latif ini kemudian ditutup dengan dengan surat Asy-Syura ayat ke-19 yang saya sebutkan tadi, Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Itu menurut versi Syekh Maliki ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goyang-goyang. Itu sebabnya ditafsirkan lagi. Allahu latifum, itu berapa kali? Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz. 8 kali. Semuanya. Ditafsirkan lagi. Apa yang dimaksud al-qawi? Al-qawi di sini artinya orang miskin yang istiqomah dalam kebenaran itu dibilang kuat. Kuat pendiriannya dalam beragama. Al-Aziz, siapa yang dimaksud Al-Aziz ini? Diterangkan lagi siapa itu adalah orang kaya yang dermawan, punya harta, tapi dengan kekayaannya itu dia infak dalam hidup dan kehidupan. Pantas kalau apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Maliki Al-Husaini itu. Dan itu banyak sekali muridnya. Dan rata-rata muridnya yang ada di pondok beliau, sekarang beliau sudah almarhum, itu banyak dari daerah Asia Tenggara, utamanya Indonesia. Bapak yang sudah pernah ke Arab, pernah haji, pernah umrah, berkesempatan tak pergi ke Rusaifah, sekarang diwariskan kepada muridnya, bukan muridnya, kepada anaknya untuk melanjutkan keistiqomahan beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebabnya saya mengingatkan kita semuanya, apapun yang baik itu harus dilanggeng dan didawamkan dalam hidup dan kehidupan. Banyak sekali. Nah, kemudian balik diwirikan juga ayat surat
ikhlas. Itu akan tumbuh dalam diri kita nanti keikhlasan yang luar biasa. Karena di situ banyak asmaul husna. Tadi bilang kalau kita membaca 10 kali dalam sehari, kita dibangunkan oleh Allah surga. Jadi motivasi yang seperti demikian itu sebetulnya tidak ada salah. Dan kita harus yakin bahwa yang seperti begini adalah sesuatu yang memang langka dan banyak diamalkan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, udah jam berapa ini? Nggak kelihatan. Jam berapa? Hah? Kurang 10. Nah. Oh, udah kelihatan di situ ya, nggak lihat. Nah, saya akan tutup dengan satu nazam. Ini kan bulan Maulid. Satu nazam dari kitab yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kemarin saya khutbah di Muhajirin, ini yang saya kupas. Di Muhajirin kemarin ini saya kupas. Apa itu? Satu nazam khasaisun nabawi, khasaisun nabi, khusus yang dipunya oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itu terdapat dalam kitab Muraqil Awudiyah yang disyarahkan dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama Hijaz yang terkenal, pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal dan mufti besar di Makkah dan wafat di Makkah. Beliau mengarang 115 kitab. Satu-satunya ulama dari Indonesia dan sangat terkenal dengan Al-Jawi dan di Makkah dikumpulkan di Ma'la. Nah, Bapak Ibu saya baca. Tapi kalau mau fotokopinya nggak ada sih, kalau ada sih saya bagi tadi, cuman begini doang. Nah, orang yang dari pesantren tahu ini. Orang dari pesantren tahu. Nah, dimulai dengan Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Nah, ini baitnya begini. Min lam yahtalim qattu ta'a mutlaqan abada wa ma tataba aslan fi madaz zamani. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah Bapak dengar? Nah, ini saya jelasin. Ini ada 9 kekhususan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Lam yahtalim qattu ta'a mutlaqan abada. Tidak pernah Nabi seumur hidup itu bermimpi basah. Timbul pertanyaan, kapan dilihatnya? Orang yang banyak-banyak bertanya, kapan dilihat Nabi nggak pernah mimpi? Ini namanya cari-cari kesalahan. Padahal ini sudah diteliti oleh ulama-ulama. Nah, lam yahtalim, Nabi tidak pernah bermimpi. Maaf, mimpi yang keluar mani. Seumur hidup. Maka itu sebabnya di dalam hadis dikatakan kalau mimpi-mimpi kita itu semua manusia pasti ada mimpi seperti begini. Mimpi yang keluar mani. Itu biasanya adalah godaan dari pemikiran sebelum kita tidur. Sehingga menyebabkan akhirnya terpaksa ada yang lebih parah lagi dikeluarin sendiri. Maaf. Ada yang lebih parah, masuk kamar mandi dikeluarin sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lalu berikutnya, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Ini yang kedua. Apa itu? Nabi seumur hidup tidak pernah nguap. Nguap. Gak ngantuk. Baik nguapnya karena ngantuk atau nguapnya memang karena sudah capek.
Dan Nabi nggak pernah. Itu sebabnya ulama mengatakan dan menasihatin kita, kalau kita nguap mulutnya ditutup. Tutupnya bukan begini, tapi pakai belakang ini, pakai kiri. Nah, kenapa? Di sini ada enzim. Ini ada enzim menyebabkan ke sini hilang itu. Oh, itu caranya. Maka ajarinlah anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau nguap jangan dibuka mulu. Nah, kalau kita ini maaf, ini pengajian begini nih, berapa kali udah nguap-nguap? Maaf, maaf nih, ini bukan saya bilangin cuma. Boleh introspeksi diri. Berapa kali kita udah nguap dari tadi ini? Nabi, seumur hidup nggak pernah nguap. Nah, wa matata aba aslan fi madad zamani. Yang ketiga, minhud dawab falam tahraq wa ma waqa'at. Artinya, semua jenis binatang tidak akan pernah lari dari samping Nabi. Jadi kalau ada Nabi ngumpul itu, kucing apapun, kucing dekat. Beda dengan kita kan? Kita datang, kucing kabur. Atau kita bilang, sialan, kucing masuk lagi, bau lo. Nah, tapi Nabi enggak. Justru dia datang. Yang hebatnya dalam hadis disebutkan, sang kucing ini, sang binatang ini, kalau Nabi sudah keluar, kabur dia. Tapi kalau Nabi datang, mendekat. Ada apa sama Nabi? Ada apa sama Nabi? Inilah yang membedakan beliau dengan manusia lain dan khusus nabi-nabi. Kalau kita mah nggak usah diceritain. Yang keempat, dalam teks ini, Zubabatun abadan fi jismihil hasani, bismil hasani. Apa maksudnya? Lalat itu nggak pernah minyak atau nempel di kulit Nabi atau di baju Nabi. Beda dengan kita. Sekaya apapun kita, sehebat apapun rumah kita, pakai minyak wangi kayak apapun yang dipakai, tetap lalat mengunjungi kita. Karena lalat identik dengan kita. Identik apanya? Busuk hati kita. Hati kita itu yang menyebabkan lalat senang sama kita. Nah, baginda Rasul nggak pernah lalat. Nah, itu yang keberapa? Empat. Yang kelima, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabata. Nabi kalau duduk dengan tidak lihat ke depan dengan ke belakang sama. Ini sejalan dengan ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Boleh nanti dicek. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ada dalam surah Asy-Syu'ara. Hampir di akhir dari ayat surah. Ada di sebelah kiri pojok. Tapi di tengah-tengah. Boleh nanti jalan juz 19. Jadi Nabi kalau duduk begini berhadapan dengan yang di belakang, tahu Nabi apa yang tertulis di belakang. Maka itu sebenarnya kalau ingin ngecek seorang pejabat, maaf nih, seorang pemimpin, baik memimpinnya karena dengan dasar curang atau dengan tidak curang, cek di sini dia. Kalau dia bisa baca yang di depan dan dia bisa baca belakang, baru. Ada nggak pemimpin seperti itu? Nah, maka itu sebenarnya jangan ngaku-ngaku pemimpin kalau ini yang nggak bisa. Kalau ini bisa, wah ini hebat. Ini saya ini di sini lihat jam berapa? 6 kurang 7. Jadi di belakang kalau saya melihat, tapi tanpa lihat ke belakang, itu baru hebat. Nah, ini keistimewaan yang tidak dimiliki manusia lain. Maka itu sebenarnya baginda Rasul ketika beliau memilih seseorang untuk jadi pemimpin dalam peperangan, itu yang dilihat meskipun Nabi sedang sholat, itu bagaimana cara dia sholat malamnya di belakang Nabi. Itu penerapan Nabi.
Jadi sesuai dengan ayat tadi, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Lalu berikutnya, wala yura athul baulin minhu fi alami. Nabi SAW, kalau kau ingin lihat bekas beliau pipis atau bekas kotoran, itu nggak ada bekas. Kalau kita buru-buru yang keluar, angin aja yang keluar apa? Kiri kanan sudah ini semua. Nabi yang keluar itu harum. Dibuktikan. Ini ada ceritanya. Ada seorang sahabat pergi bersama Rasul dalam satu perjalanan. Lalu dia di tengah perjalanan, Nabi permisi sebentar. Saya mau buang hajat dulu, kata Rasul. Ya udah, Nabi buang hajat di satu tempat. Tidak kayak sekarang ada WC-WC-an. Nabi buang hajat. Setelah Nabi buang hajat, sang sahabat ini bilang, ya Rasul, maaf, saya juga ingin buang hajat nih. Oh, maaf, saya terpaksa. Ya padahal mau ngintip itu, mau ngintip bekas dari yang keluar dari Nabi. Benar apa enggak? Iya cari. Begitu dia cari, malah harum yang ada. Apa yang menyebabkan? Keharuman yang di luar dengan yang di dalam sama, baginda Rasul. Itu juga hati baginda Rasul, luar dalam sama, bersih dan suci. Tadi dikatakan wala yura athru baulin fi. Oh, lalu berikutnya yang berapa sudah nggak tahu lagi. Lalu yang kelima, yang keberapa yang nggak tahu lah. Yang ketujuh, yang ketujuh, wa qalbuhu lam yakun wal ainu qad na'asat. Apa itu maksudnya? Hati Nabi itu tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, meskipun matanya sudah ngantuk. Kelihatannya ngantuk. Tapi padahal Nabi nggak tidur. Maka itu sebabnya ketika suatu saat ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, wahai suamiku, engkau dari tadi kayaknya tidur aja. Enggak. Aku nggak tidurnya Aisyah. Hatiku itu ibadah. Hatiku itu sedang ibadah. Kalau aku begini sedang ibadah. Itu kan beda dengan kita. Sedikit-sedikit tidur kita kan. Ini bukti di sini yang duduk di sini berapa kali nguap, berapa waktu yang ngantuk. Ini bukti aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi Nabi duduk dalam majelis ilmu, beliau begini, tapi padahal hatinya sedang zikir. Nah, lalu yang berikutnya, wala yuradilluhu fi syamsi dhu fadl. Nabi kalau jalan di yang keberapa saya nggak tahu. Yang keberapa ya? Nabi jalan di terik matahari, tidak ada yang namanya bayangan dari. Kalau kita jalan ada bayangan kan? Nah, matahari di sana, bayangan kita ke situ. Nabi kenapa ini sampai tidak ada bayangan? Karena cahaya dari Nabi itu jauh lebih hebat daripada cahaya matahari. Kan ada dalam qasidah Tala'al Badru Alaina itu kan ada. Tala'al Badru Alaina min thani tilwada wa jabas alaina mada'a lahida anta syamsun tabadrun anta nurun. Tuh, lihat teksnya itu. Yang karang ulama. Artinya Nabi itu sinar di atas segala sinar. Maka Nabi mengatakan Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku ini adalah sumber cahaya. Kita kalau berangkat ke masjid kan ada doa yang kita baca Bapak Ibu. Ada kan? Apa doa yang kita baca? Oh. Yang jelas keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu baca Bismillahirrahmanirrahim ala la haula wala quwwata illa billah. Lalu diajukan doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa min khalfi nura, dan seterusnya. Itu implikasi dari
ini. Jadi itu sebabnya ketika baginda para sahabat jalan bersama Rasul, dia tidak mau mendekat kepada Nabi, takut keinjak bayangan Nabi. Padahal Nabi nggak ada bayangan. Mengapa nggak ada bayangan? Dipelihara Allah, karena memang sudah dirancang sebelumnya supaya Nabi akan menjadi hamba yang terbaik antara yang paling baik. Lalu berikutnya, nggak tahu yang berapa. Kadfahu qad alata qauman idza jalasu. Nabi ketika duduk dalam majelis begini nih, Nabi kalau duduk mengajar begini, meskipun orang ada yang bersama Nabi, tapi bahu Nabi tetap di atas. Tetap di atas kalau dilihat dari jauh. Ini yang membedakan Nabi dengan yang lain. Jadi bahunya tinggi. Itu sebabnya kalau Nabi berjalan diikutin oleh kerabat, langkahnya biasa tapi jalannya seperti orang jalan cepat. Nah, lalu yang terakhir, indal wiladati sifjata bimuhtatan. Ketika Nabi lahir sudah terkhitankan. Timbul pertanyaan, kapan dilihat? Udah pasti orang-orang yang ingin cari kesalahan berapa kapan dilihatnya? Emang Nabi suka telanjang gitu. Ini kita harus yakin karena Nabi itu dia nggak pernah bohong. Sidik, amanah, tabligh, nah, lalu di bait terakhir, hadil khasais fahfadhu takun amina. Ini bait yang dikarang, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini bait yang dikarang ini dan dibukukan di dalam buku Bidayah itu tadi, Bidayatul Hidayah. Itu kekhusukan yang dimiliki oleh Bina Rasul. Fahfadhu takun amina. Jagalah dan hafal dan amalkan. Nih, kata tadi Imam Nawawi. Takun min syarri narin wasarraqin wa min mihani. Kalau kamu hafal, kamu amalkan dan kamu jadi wiridanmu setiap hari, Allah akan berimu adalah solusi dari kebakaran. Kebakaran apa maksudnya? Bisa saja rumah terhindar dari kebakaran. Bisa saja duitnya nggak akan kebakaran kecuali untung yang baik. Bisa saja ilmunya tidak akan kebakaran kecuali diamalkan oleh orang lain. Wasurrakin dan bebas dari pencurian. Wamin mihani dan segala bentuk yang lain-lainnya yang tidak baik. Maka itu sebabnya kalau ada kesempatan hafal ini. Tidak usah apa, tidak apa-apa. Pokoknya tiap hari baca aja. Tiap hari baca aja. Karena dijanjikan ini tadi. Takun aminan, engkau akan mendapatkan keamanan. Yang dibilang tadi, apa tadi? Min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Ya, oke, sampai situ aja. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kalau mau bertanya, saya berikan kesempatan baik mengenai masalah bid ini atau mengenai hadis yang saya sampaikan. Lebih kurang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya pagi ini mendapat asupan yang sangat. Pertanyaan saya sedikit luar tema. Tadi disebut makanan. Sekarang perbuatan yang datanya. Perbuatan mendoakan orang lain itu apakah termasuk ibadah sedekah? Gimana gitu aja Pak Ustaz? Misalnya sekarang ini kami merasa beruntung, bukan mendoakan yang baik-baik untuk Pak Ustaz. Nah, itu sedekah apa bukan? Terima kasih. Baik. Kayaknya Bapak ini pernah DKM ya? Ya. DKM sini. Begini Pak Haji. DKM
yang tidak lewat pondok, Pak. Nah, apa-apa yang penting ada niat untuk memperbaiki, itu aja. Itu sedekah Bapak juga. Orang kan bukan ngelihat pesantren atau tidaknya pesantren, Pak, tapi bagaimana amal Bapak yang banyak diambil manfaat oleh orang. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya Pak DKM Al-DKM. Apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan orang baik, itu baik. Al-jazaa'ul ihsan illal ihsan, dalam surat Ar-Rahman. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu dalam surat Al-Isra di halaman kedua bagian atas. Maksudnya kita mendoakan orang baik, apalagi yang kita doakan dia tidak tahu. Wah, luar biasa itu, Pak. Bapak mendoakan, ya Allah ya Rabb, saudaraku ini ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Dia nggak tahu Bapak sudah doain dia. Itu Allah akan berikan ganjaran persis seperti yang Bapak doain dia. Jadi Bapak nggak usah pelit-pelit dalam masalah ini lah. Doain aja, Pak. Maka itu sebabnya kalau ada orang meninggal, Pak, Bapak ada orang meninggal nih, ceritanya nih. Ada orang meninggal, Bapak jangan pelit-pelit ikut sholat. Syukur kalau bisa ke kuburan, antar masuk ke jenazah. Meskipun Bapak nggak kenal orangnya, ini namanya mancing kebaikan di atas kebajikan. Nah, itu yang paling hebat. Ada dalam satu hadis, Pak. Ini saya sampaikan hadisnya. Ada sampaikan dalam satu hadis. Hadisnya ini sahih. Disebutkan dalam hadis itu, barang siapa mengerjakan 4 hal dalam satu hari, Nabi menjamin dakhalal jannah. Paling gampang kan? Dalam satu hari dikerjakan 4 hal ini, dia akan masuk surga. Nabi janjinya. Yang pertama, pada hari itu dia sedang berpuasa. Hari ini Bapak puasa enggak? Yang ada puasa, alhamdulillah. Lalu, yang kedua, Bapak memberi makan seseorang yang karena ikhlas kepada Allah. Bapak puasa, kemudian Bapak memberi makan kepada yang siapa aja lah, terserah Bapak mau berikan itu. Lalu berikutnya, dalam inilah hadis nih. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah mengikuti jenazah ke kubur. Nah, ada orang meninggal, Bapak ikutin, tapi ke kubur. Udah berapa? Yang keempat, ada teman Bapak mendengar, oh ada si A sakit sekarang, Bapak mengunjungi, ikhlas karena Allah. Karena kalau Bapak mengunjungi itu 70.000 malaikat yang menaungi Bapak, mendoain Bapak. Kalau ini Bapak bisa kerjakan dalam satu hari 4 hal ini, dakhalal jannah. Mungkin ada 3, tapi 1 kurang. Kemudian waktu disampaikan hadis ini, Nabi nanya kepada seorang sahabat, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ada enggak ada antara kalian yang hari ini sedang puasa? Ya, kami puasa ya Rasul. Semua jawab. Ya senang. Lalu yang kedua, ditanya lagi, adakah ada antara temannya pada hari ini dalam keadaan mengantar jenazah seseorang ke kubur? Ada yang angkat, ada yang enggak. Dalam hal ini Abu Bakar angkat, saya ya Rasul. Dah, menang Abu Bakar. Tapi yang lain dah KO. Lalu yang ketiga, siapa yang pada hari ini menyantuni seseorang yang dalam keadaan kelaparan? Ada yang angkat, ada yang enggak. Lagi-lagi Abu Bakar, ana ya Rasul. Saya Rasul. Dan yang terakhir, siapa yang pada hari ini mengunjungi orang yang dalam keadaan sakit? Enggak ada yang angkat. Lalu jangka lagi, Abu Bakar lagi yang angkat tangan. Anta dakhalal jannah ya Abu Bakar. Berarti hanya Abu Bakar. Pantas Abu Bakar kuburannya samping Nabi. Pantas Abu Bakar menghadiahin anaknya untuk istri Nabi. Nah, kalau Bapak bisa ini di Bapak. Kalau lihat aja Bapak, hari ini saya puasa.
Dengerin aja, ada nggak orang yang meninggal hari ini? Kalau mau beli makanan kan gampang, memang lewat bapak nih. Kemudian lagi ada yang sakit, bapak datang nih. Nah, oke, itu aja Pak ya. Baik, masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada nggak ada? Nggak ada yang kalau nggak ada ya udah lewat 15 menit. Kalau gitu terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmu ini yang bermanfaat. Yang paling penting diamalin Pak, bukan banyak tahu tapi nggak diamalin. Itu yang paling penting. Itu yang paling berat. Termasuk saya paling berat. Nyampaikan, udah nyampaikan, ngamalin lagi. Itu paling berat saya. Kalau Bapak kan cuma bawa kuping doang. Terima kasih. Mari kita tutup dulu dengan sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.